Seperti tadi ya, sendalnya kita curi gitu ya. Nah, itu udah bisa tuh. Langsung dibiarin. Kita curi satu pula lagi. Kalau dua mending ya kan, dia dia udah langsung pasrah. Ya kan, kalau dua kan ya udah beli lagi lah paling kayak gitu. Ini kalau satu kan penasaran ini. Nah, teman-teman, malam ini kita akan belajar tentang bagaimana meminta maaf dalam bahasa Turki. Ya, ini eh, penting ya. Ya, memang semuanya sih penting ya. Tapi meminta maaf ini kan hal yang penting. Kenapa? Karena terkadang kan kita melakukan kesalahan ya. Kesalahan dan apalagi ada perbedaan bahasa, kemudian perbedaan budaya gitu ya. Jadi sangat memungkinkan kita itu salah gitu ya. Nah, jadi salah itu atau kesalahan itu dalam bahasa Turki itu hata ya, hata. Tapi T-nya satu gitu ya, kesalahan. Kata. Hata, T-nya satu ya, hata. Jadi kalau hatam artinya kesalahanku ya, benim hatam gitu ya. Kalau Benin kesalahan, Hatam pakai M. ya, benim hatam itu kesalahanku artinya. Atau hatam aja cukup juga boleh Kak. Benim hatam, kesalahanku. Bu benim hatam, ini kesalahanku kayak gitu ya. Atau bu hatam gitu ya. Pakai benim atau enggak pakai benim. Ini kayak ya seperti biasa ya, Turki kalau udah ada ini kan akhirannya ya. Akhiran untuk milikku maksudnya. Sama kayak Araba, mobil Arabam, mobilku. Hatta kesalahan, hatam kesalahanku gitu. Nah, kalau kita sudah punya hatam var ya kan, aku punya salah, aku ada kesalahan. Nah, kemudian kita mau meminta maaf. Nah, di bahasa Turki sepengetahuan saya gitu ya, ada beberapa tingkatan-tingkatan gitu, termasuk kondisi-kondisinya untuk meminta maaf itu supaya lebih tepat ya dalam keseharian mereka. Nah, mari kita lihat ya. Nah, ini yang pertama adalah kata yang bisa kita gunakan yaitu pardon. Pardon gitu ya. Pardon. Nah, ini dari bahasa Prancis sebenarnya mereka menyerap ya. Nah, ini bisa kita gunakan untuk yang kesalahan-kesalahan ringan lah gitu ya. Kesalahan-kesalahan kecil atau memang kita melakukannya nggak sengaja gitu. Kesenggol gitu kan. Kemudian lagi santai-santai gitu kan. Kita bisa juga atau kita mau permisi atau kayak excuse me kalau di bahasa Inggris ya. Permisi, saya mau nanya dong gitu kan. Contohnya pardon gitu kan. Kemudian dan selanjutnya gitu ya. Eh, atau kalau apa namanya? Ya itu tadi ya, melakukan kesalahan kecil, nggak sengaja kita bisa gunakan umpamanya kesenggol dikit ya kan. Oh pardon gitu kan, pardon, pardon gitu ya. Oke, kita mau permisi juga, pardon, bisa rumbar, Ada. ya pardon gitu ya. Bukan verdong kayak kalau verdong, boleh ini Hampir, pardon. hampir Ya, sama dengan bahasa Inggris juga ya Bang. iya Bahasa Inggris mirip, juga kan pardon me kayak gitu. iya ini Nah, kayak tapi dari, kalau di Turki, mhm. iya kalau di Turki, Kalau Turki gimana gantinya? Maafkan saya, berarti oh pardon apa cukup tuh Bang? cukup pardon aja, pardon gitu aja, nggak ada macam-macamnya Oh, lagi, ya kalau di bahasa Inggris pardon. kan pardon me. Kalau di Iya, Turki berarti pardon aja, iya udah cukup ada pardon. mewakili saya berarti ya. Iya Oke, gitu. sip. Paham. Sedikit aja dia. Pardon gitu ya. Oke. Ya itu tadi, tapi kesalahannya kesalahan ringan lah ya, kesalahan kecil-kecil, nggak sengaja, kemudian kita mau mau permisi. Jadi ini ya, tingkatan yang dan suasana juga suasana-suasana santai nah, seperti itu. Tapi bisa juga pardon ini justru untuk marah gitu, orangnya marah gitu. Karena tergantung konteks ya. Pardon gitu ya. Nada juga mungkin ya. Ya nadanya agak tinggi dia. Maksudnya kira-kira gimana ya situasinya? Umpamanya ada yang ngegosip kita gitu ya, kita dengar gitu kan, contoh gitu ya, pardon gitu ya, kayak gitu kita ya, eh gitu ya, mungkin kita menegur ya, woi gitulah ya kalau di ini ya, kalau di kita ya, nah kayak gitu itu nadanya tinggi Berarti biasa. ngebedain ya, ngebedain apa sopan, minta Mm-mm. maaf dan
marah itu dari nada berarti ya Bang ya. Iya dari nada, iya. Nah, sebenarnya ini kayak Nada menyindir besar. juga ya, kayak menyindir gitu sebenarnya ya. Bisa jadi gitu dari Hmm. nada. Tapi Tapi kalau kalau maksud kita sopan, pardon gitu ya, pardon pardon, Effendim gitu. ya pardon Effendim boleh. Heeh. Pardon. Pardon Oh, Effendim, siap. iya kayak gitu ya. Pardon, pardon gitu aja udah bisa sih sebenarnya pardon. Ya sebenarnya itu kalau Hmm. terlalu tinggi ya suaranya ya. Tapi ya bisa jadi sih karena beda budaya kita ya ya mending cari aman aja lah ya. Pardon Effendim, pardon Effendim gitu ya. Kayak gitu. Nah, tadi udah bisa Hmm. kita. Kemudian yang agak maju sedikit ya, Avedersin atau Avedersinis ya. Kalau dia lebih tua mau atau lebih formal kita pakai nis gitu ya. Kalau enggak Avedersin ini sama juga. Ini jadi dari kata Aved yang artinya memaafkan. Jadi ini kan ada sinnya ya. Artinya kamu memaafkan gitu. Ya, artinya kita minta maaf dan dan kita yakin dia juga memaafkan kita gitu. Makanya langsung kita bilang kamu memaafkan gitu. Kenapa? Karena kita melakukan kesalahan-kesalahan yang kecil juga, yang ringan lah gitu salahnya. Jadi kita yakin dia akan memaafkan. Makanya kita langsung bilang Avedersin ya. Nah, kayak gitu. Jadi ini lebih sopan dibanding yang pardon tadi gitu ya. Jadi kalau umpamanya kesenggol Oke. gitu ya Avedersin atau Avedersinis gitu ya. Artinya ini secara kata Kak artinya kamu ini kan sin ya. Kamu memaafkan gitu. Jadi Mhm. dia dia yang udah memaafkan kita gitu. Yang kita bilang itu dia memaafkan kita. Jadi kita udah yakin dia memaafkan. Ini lebih sopan. Kemudian untuk kesalahan-kesalahan, tapi kesalahannya kecil atau sedang gitu ya, kesalahan ringan lah kayak gitu. Eh, Kalau di kita ada istilah apa ya, tipiring mungkin lah ya, tindak pidana ringan gitu. Mhm. Oh, iya, 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 Bercanda, iya. bercanda. Kalau ada orang hukum tahu nih. Avedersin, Avedersinis. Kalau orangnya rame, Avedersinis. Kalau orangnya lebih tua, lebih formal, suasananya kita pakai Avedersinis. Avedersinis. Jadi kalau mau cari aman ya Avedersinis gitu aja ya. Bisa juga permisi, Intinya kita mau lebih sopan dari pardon ya Bang. iya lebih sopan, lebih di atasnya. Karena tadi kan santai-santai, apalagi ya itu tadi, ini udah naik naik sedikit lah dia. Ini lebih lebih sopan dia. Ya. Avedersin, Avedersinis gitu. Silakan nanti dipraktekkan. Nah, ini naik sedikit lagi ya. Ini kusura bakma. Ustura. Ya, kusura bakma. Tapi ini nggak bisa dipakai untuk permisi gitu ya. Kalau tadi kan kalau pardon atau Hmm? Avedersin bisa aja kita kayak permisi dong, maaf, saya mau tanya gitu. Itu boleh, Avedersin, Bir Sorumvar gitu kan. Oh, Pardon, Bir Sorumvar. Kalau minta Kusura attention Bakma, gitu ya. ya minta attention, minta perhatian. Tapi kalau di sini Kusura Bakma ini nggak bisa digunakan untuk yang itu. Jadi ini benar-benar untuk memohon maaf. Ini kesalahannya dari kecil udah agak naik sedikit dia, udah mulai sedang gitu. Agak-agak berat lah, tapi belum terlalu berat Hmm. ya. Jadi kita pakai Kusura Bakma. Nah, ini juga biasanya apa namanya suasananya ya ya lebih santai atau informal juga. Nah, seperti itu. Tapi formal pun terkadang digunakan juga kusura bakma, nggak ada masalah. Jadi sebenarnya adalah ini secara kata artinya eh, kusur ini kan kesalahan ya kira-kira ya. Kusura ya atas kesalahan, bakma itu jangan lihat kesalahan yang kulakukan lah kayak gitu ya. Jadi kita memohon supaya dia jangan melihat kesalahan kita jadi ya kita minta maaf lah secara maknanya kayak gitu. Kusura bakma get kaldem gitu kan. Mohon maaf ya aku terlambat gitu. Contohnya kayak gitu kusura bakma. Jadi eh, intinya ini udah naik sedikit dibanding yang Avedersin tadi atau Avedersinis. Dan ini nggak bisa digunakan sepengetahuan saya ya untuk kayak tadi attention tadi nggak bisa gitu. Kusura bakma. Ini udah umum sih apalagi untuk orang-orang yang terdekat ya, untuk orang-orang dekat gitu. Kusura bakma, kusura bakma. Nah, Berarti ya, ustura bakna hanya digunakan untuk benar-benar meminta maaf kesalahan gitu. iya kesalahan. Kesalahan yang ini agak middle lah kesalahannya Kak, middle ya. Umpamanya dia udah nunggu 15 menit gitu ya dari yang kita janjikan ya, kita bisa gunakan kusura Hmm. bakma gitu. Tapi kalau udah kita udah terlambat 15 hari gitu ya, ya udah nggak bisa kusura bakma. Tadi ini 15 menit aja gitu. 15 hari orangnya udah tak kemana lagi kan kayak Berarti gitu. bukan tipiring lagi ya Bang ya.
Iya, udah tindak Yes. pidana berat gitu. Ada yang di atasnya berikutnya Yang ya, mencuri sendal tetangga berarti. mencuri Yes. sendal Oh, ada tetangga. lagi. Iya, ada lagi yang di atasnya. Nah, ini sih sebenarnya. Ini uzur dilerim. Nah, ini udah Uzur. uzur ya kayak kakak mungkin bisa lebih lebih fasih ya. Uzur dilerim. Nah, itu kesalahannya udah dari middle, dari menengah sampai yang kesalahan besar atau yang fatal-fatal ya, kesalahan serius yang kayak tadi lah udah 15 hari terlambat kita nggak datang, kita meminta maaf dan ini lebih serius kita minta maafnya, lebih tulus dan ini bisa suasana formal atau non formal gitu. Dan ini cocok digunakan untuk yang formal gitu. Contohnya di tempat-tempat yang formal lah kayak gitu ya. Jadi ozur dilerim ya. Jadi maknanya kayak I apologize gitu kalau di bahasa Inggris ya. Kayak gitu ya mungkin ya. Hmm, Takut salah ya. juga gitu ya. Yes. Itu udah kalau di surat kan biasanya kayak gitu ya, udah atau di ini. Jadi pokoknya bahasa-bahasa formal. Tetapi untuk orang dekat juga bisa gitu. Jadi dua dia bisa formal, bisa non formal juga, nggak ada masalah. Jadi kalau kita merasa kita akrab gitu ya, tapi kita melakukan kesalahan yang besar gitu ya, seperti tadi ya sendalnya kita curi gitu ya. Nah itu udah bisa tuh, uzur dilerin. Kita curi satu pula lagi. Kalau dua mending ya kan dia dia udah langsung pasrah ya kan. Kalau dua kan ya udah beli lagi lah paling kayak gitu. Ini kalau satu kan penasaran ini. Satu ada satu nggak Iya. ada, apa ngumpet atau keselip atau ketelen gitu kan. Masih dicari-cari gitu. Masih nyesek kalau satu. Nyes, malah lebih berat jadinya kayaknya. Kayak Iya. gitu. Uzur dilerim. Nah, ini memang lebih Uzur tulus ya. dilerim. Jadi kan tadi kita lihat ya mukanya orangnya masih kayak gini ya. Masih bisa santai dia minta Mm-mm. maafnya ya. Nah, kalau ini udah lebih serius kayak gitu. Jadi kelihatan ya dari eh, gambaran yang apa ya? Ya, yang beginilah adanya ya pokoknya. Jadi nanti saya kirim ya eh, slide-nya supaya bisa lebih dipahami nanti kalau dilihat dari penampakan ininya. Ini lebih tulus, kemudian cocok untuk formal, tapi bukan berarti nggak bisa non formal. Dia bisa semua gitu ya. Tapi kalau kita melihat situasi yang formal, lebih cocok ke uzur dilerim gitu ya. Apalagi kalau kesalahannya besar atau kesalahannya fatal. Nah, terakhir nih. Mhm. Nah, ini udah Benny Affet, maafkanlah aku Beni gitu Afet. ya. Ya, please forgive me lah kalau di ininya ya. Dia ini lebih ke memang untuk yang personal atau yang sedikit emosional biasanya. Nah, kayak gitu. Jadi gambarnya udah berbeda. Eh ini biasanya jarang di formal, tapi saya kurang tahu juga sebenarnya ya. Makanya tadi lebih ke yang personal-personal, kesalahannya juga berat ya, seperti itu. Jadi udah nggak bisa lagi sambil ketawa ketiwi, sambil senyum-senyum gitu. Ini mungkin udah lebih serius gitu ya. Jadi ini Beni Affet. Ini maknanya apa? Merajuk. Merajuk gitu ya. Beni Affet. Maafkan aku gitu ya. Beni itu kan aku sebagai objek ya. Affet itu memaafkan. Ya. Jadi kalau kita Affet make aslinya ya untuk memaafkan. Tapi kalau di pelajaran kemarin ya, kalau nggak ada mak atau make-nya itu artinya perintah gitu atau permohonan ya. Beni Affet, maafkanlah Mhm. aku gitu. Please forgive me kayak gitu. Jadi ini lebih emosional, lebih ke personal ya ini udah kesalahan-kesalahan berat juga. Kalau kita akrab, kita dekat, tapi kesalahan yang sedang-sedang saja seperti tadi, ibaratnya kesalahannya masih inilah ya, masih sempoyongan aja. Kayak gitu itu bisa kita gunakan kusurabakma aja, kusurabakma. Kusurabakma gitu udah aman sih walaupun tapi kalau udah berat sekali udah sampai merajuk contohnya Benny Affet gitu ya, maafkan aku. Dan ini ya pakai nada juga lah agak didramatisir dikit ya. Benny Affet, jangan gitu ya. Mhm. Kayak kayak Mhm. si Pardon tadi memang Beni maknanya Afet. bagus gitu. Iya, kayak gitu. Benny Affet. Ini biasanya udah lebih rendah juga suaranya ya. Kalau di film-film tuh saya lihat ya kayak gitu, udah lebih rendah, udah lebih memohon gitu ya, udah lebih mengiba lah gitu jadinya. Makanya udah berat dia kesalahannya gitu. Ya gitu aja sih Kak. Tapi ya itu tadi kembali ya karena kan bahasa itu hidup dan ada konteksnya juga. Jadi silakan aja Mhm. digunakan apa namanya dilihat-lihat nanti dapat feel-nya sendiri gitu ya. Karena nggak bisa juga diatur seperti teori ini karena ini kan diambil dari kebanyakan peristiwa yang ada
Dan saya confirm juga ya, udah ke beberapa teman-teman lah seperti itu. Gitu aja sih kalau untuk cara meminta maaf ya, kayak gitu. Sebenarnya ada satu lagi ya, saya lupa ya Hmm. teman-teman ya. Saya lupa ada usgunum juga gitu. Mungkin kalau di Google teman-teman lihat kata ini gitu ya. Tapi kemarin ada penjelasan Merhaba juga. Hoca. Ya, Meraba harus Host Geldin, Tony Abi, Ya, ya, Usgunum. Osbuduk. Iya, Osbuduk. Host Bulldog. Maaf. Aduh, mana sih jadinya? Ini ya, Usgunum. Usgunum itu arti teksnya adalah aku bersedih gitu. Jadi kita minta maaf biasanya atas permintaan orang yang nggak bisa kita penuhi. Jadi Usgunum gitu. Jadi aku bersedih nggak bisa untuk memberikan apa yang kamu minta itu. Makanya maknanya adalah aku meminta maaf juga ya, Usgunum gitu. Tapi Usgunumnya yang seperti tadi gitu. Bukan karena kita umpamanya datang terlambat terus terus usgunum gitu. Itu kurang tepat gitu ya, teman-teman. Ini bisa bermakna meminta maaf juga, tapi biasanya minta maaf atas permintaan orang yang tidak bisa kita penuhi gitu. Ya, Kak Nisa ya. Kalau yang lain Contohnya Bang? contohnya eh kakak mau minta duit gitu kan. Saya nggak bisa penuhi gitu kan. Iya. Jadi saya jawabnya Usgunum Param Yok ya gitu ya. Aduh, aku bersedih ya karena aku juga nggak punya uang gitu contohnya kayak gitu kan. Jadi maknanya adalah aduh mohon maaf ya, aku juga nggak punya uang gitu. Jadi minta maaf juga sebenarnya. Tetapi kayak gitu konteksnya gitu. Jangan umpamanya kita nginjek kakinya gitu, contohnya kan, Usgunum gitu kan. Itu nggak tepat gitu. Karena ini yang biasa sering terjadi kalau kita lihat di Google ya mungkin ya. Coba kita lihat di Google ya.